Hai sahabat Hasanah, video kali ini kita akan membahas dampak penggunaan aplikasi yang lagi hits pada saat ini, yaitu aplikasi TikTok. Pasti sahabat Hasanah sudah tak asing lagi dengan aplikasi ini. Berikut kami akan menjelaskan manfaat positif dan negatif dari aplikasi TikTok ini. Adakah anak muda zaman sekarang yang tidak mengetahui TikTok? Mungkin sebagian besar anak muda akan menjawab familiar dengan aplikasi ini. TikTok adalah aplikasi buatan dari negeri tirai bambu, lebih tepatnya Tiongkok. Aplikasi yang platformnya khusus video, musik, dan foto spesifik pada perusahaan ByteDance. Penggunaan aplikasi TikTok dan fitur di dalamnya sedang marak-maraknya berlangsung baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tidak hanya itu, demand TikTok juga menyerang kepada semua kalangan, baik anak kecil, anak muda, dan orang tua. Di segala kondisi, apalagi pada masa pandemi, aplikasi TikTok sekarang menjadi media bagi masyarakat luas untuk mengekspresikan pribadi dan kehidupannya. Maraknya penggunaan TikTok dapat terlihat ketika musik dari aplikasi ini berbunyi. Semua orang dapat mengetahui bahwa orang tersebut sedang menggunakan aplikasi TikTok dan seringkali secara refleks tubuh bergoyang mengikuti irama lagu. Konten yang diangkat dalam aplikasi TikTok sangat beragam, seperti challenge, musik, menari, tutorial, editing, dan cerita kehidupan, memiliki tujuan sebagai edukasi, humor, mengisi kekosongan waktu, hingga viral di seluruh media. Pengaruh dari setiap konten ini sangat besar bagi para penggunanya, bahkan dapat mengubah pola kehidupan keseharian masing-masing individu sehingga dapat berdampak ke arah positif maupun negatif. Berikut dampak positif dari penggunaan aplikasi TikTok. Sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya, aplikasi TikTok dapat mengekspresikan kreativitas khususnya dalam pembuatan video. Aplikasi TikTok sendiri merupakan platform untuk membuat video dengan efek spesial dan unik dengan mudah. Aplikasi TikTok ini juga berbasis video dan musik, dan dapat melatih para remaja maupun anak-anak untuk mengasah skill editing video dan konten-konten yang lebih bermanfaat. Berkembangnya inovasi dan pengetahuan serta skill dalam pembuatan sebuah konten. Agar menarik dan banyak dilihat, dibutuhkan semangat kreativitas dan inovasi yang dilatih dengan mempelajari dan mengembangkan skill. Hal ini dapat meningkatkan beragam skill dan inovasi. Saat ini, setiap orang mulai berani untuk menunjukkan kemampuan di dalam konten TikTok, menambah teman dan penghasilan. Timbulnya semangat berkompetensi dan tampil di depan umum. Konten challenge yang ditampilkan membuat setiap orang ingin menampilkan hal yang terbaik untuk dilihat oleh khalayak luas. Hal ini menjadikan setiap orang akan berlomba-lomba menampilkan yang terbaik dalam segala hal. Viralnya konten TikTok yang dikerjakan akan berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Seperti bertambahnya teman akan menambah hubungan relasi setiap orang dan komunikasi serta adanya penghasilan yang diperoleh. Banyaknya edukasi baru dan luas yang didapatkan. Dengan menggunakan aplikasi TikTok, setiap orang dapat banyak belajar hal baru dari konten yang berasal dari video pendek dan teks yang ditampilkan. Sehingga orang yang malas untuk membaca teks panjang akan lebih tertarik untuk menyimak karena tampilan di TikTok yang menarik dan ringkas. Tubuh menjadi banyak gerak.
Aplikasi TikTok yang kebanyakan kontennya adalah menari dan joget dengan iringan lagu. Hal ini mengiring setiap orang yang hanya di rumah selama masa pandemi menjadi rajin bergerak dan dapat menjadi media hiburan dan penghilang stres. Tetapi, dari beberapa sisi positif dari TikTok sendiri, terdapat pula dampak negatif, terutama bagi remaja. Sudah banyak artikel yang membahas tentang dampak negatif dari TikTok sendiri. Berikut dampak negatif dari aplikasi TikTok. Ada ibu-ibu guys. Adanya pemborosan waktu. Maraknya penggunaan TikTok dapat mempengaruhi manajemen waktu oleh setiap orang bila tidak diatur secara baik. Banyak di antaranya terlalu berfokus kepada melihat dan membuat FYP atau konten yang selalu muncul di TikTok tanpa memperhitungkan dan akan membuang waktu, sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menjadi tertunda. Ada ibu-ibu guys. Adanya pemborosan waktu. Maraknya penggunaan TikTok dapat mempengaruhi manajemen waktu oleh setiap orang bila tidak diatur secara baik. Banyak di antaranya terlalu berfokus kepada melihat dan membuat FYP atau konten yang selalu muncul di TikTok tanpa memperhitungkan dan akan membuang waktu, sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menjadi tertunda. Informasi yang dibagikan setiap individu dalam aplikasi ini dapat dengan mudah menimbulkan hoax karena belum jelas sumber dan keabsahannya, yang berakibat banyaknya informasi belum diketahui kebenarannya. Pemicu perbandingan kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Adanya konten yang memperlihatkan perbedaan kehidupan sosial dan ekonomi menjadikan TikTok sebagai media untuk eksis dan memperlihatkan perbedaan status di masyarakat yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial kepada beberapa orang. Aplikasi yang belum ramah kepada kalangan anak di bawah umur. Konten yang beraneka ragam dan penggunaan aplikasi TikTok dari berbagai kalangan, tak terkecuali anak kecil, menimbulkan potensi untuk melihat konten vulgar dan berbau hedonisme di TikTok secara bebas yang belum sesuai dengan umur. Menjadi sebuah media bullying dan sarkasme. Banyak konten di TikTok menyajikan orang-orang yang saling berbalas kata-kata sarkasme untuk menunjukkan rasa tidak suka kepada orang lain. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan kata yang tidak baik, dapat dicontoh oleh banyak orang dan menimbulkan bullying di masyarakat yang menganggapnya menjadi hal yang biasa. Membuat video yang tidak sewajarnya. Bahkan tidak hanya remaja saja, mereka melibatkan anak-anak kecil dalam pembuatan video TikTok demi respon yang banyak dari netizen, berani bernyanyi lagu dan berakting orang dewasa. Dari penjelasan video ini, kita sudah membahas tentang dampak positif maupun negatif dari aplikasi TikTok. Meskipun masyarakat berpikir lebih banyak sisi negatifnya dibanding positif, tapi kita tidak bisa menyalahkan perkembangan dari teknologi ini. Kembali lagi kepada diri kita sendiri untuk menggunakan teknologi lebih baik dan bijak, serta arahan dari orang tua sangatlah amat penting bagi remaja zaman sekarang ini.